Oke, nah ini buat lanjutan hukum kedua Newton. Hukum 2 Newton. Ya. Dan dalam bentuk persamaan, hukum 2 Newton itu dibuat persamaannya sigma F sama dengan massa kali percepatan M kali A. Atau nanti kalau gayanya itu tunggal satu, ya gaya tunggal itu dia akan jadi jumlah gaya atau biasa juga disebut dengan resultan gaya. Kalau gayanya tunggal satu, maka F sama dengan M kali A. Nah, gue punya kasus sederhana nih tentang hukum Newton. Ya, ini ada satu kotak. Satu kotak ini masanya 5 kg. Didorong dengan satu gaya tunggal. Nah, satu gaya tunggal ini F-nya itu besarnya 10 Newton. Pertanyaannya, ini simple ya, standar masih. Pertanyaannya adalah berapa tuh percepatan yang dialami oleh bendanya? A-nya berapa? Nah, gini ya. Kalau lo perhatikan rumusnya, lo bisa dengan gampang untuk menemukan nilai A, ya gini aja kan. Oh, F-nya tuh ada tuh 10 Newton. Kemudian masanya juga ada 5 kg. Nah, berarti kalau kita gunakan persamaan F sama dengan M kali A, maka si 10 Newton itu sama dengan 5 kg dikalikan A. Jadi A-nya itu sama dengan 10 dibagi 5 kan ya. Sama dengan 2 percepatan. Nah, satuan dari percepatan itu tentunya lo masih ingat satuannya dalam meter per second kuadrat. Oke. Nah, gini. Gue mau kasih tahu bahwa sebenarnya satuan dari percepatan itu memang satuan yang umum itu adalah meter per second kuadrat. Tapi lo juga bisa buat satuan percepatan itu dalam bentuk satuan yang lain. Ya, dalam bentuk satuan yang lain. Contohnya dalam kasus ini tadi, lo sebenarnya bisa buat satuan percepatan itu bukan dalam meter per second kuadrat. Nah, tadi kan gini nih. Di soalnya untuk dapatkan A itu sama dengan 10. 10 ini apa tadi? 10 itu nilai gaya kan ya? 10 Newton. Nah, tulis dulu satuannya. Dibagi dengan 5. 5 itu nilai apa? Nilai massa. 5 kg. Oke. Jadi, kalau si percepatan itu bisa lo jaga satuannya berdasarkan satuan yang kita masukkan dalam hitungan Newton dan kilogram, maka sebenarnya versi satuan dari percepatan untuk kasus ini dia bersatuan. Oh, ini bagiin dulu nih, 10 bagi 5. 2 ya. Nah, 2 dalam satuan yang nggak kita ubah, Newton per kilogram. Oke ya. Nah, satuan ini tanpa lo sadari dia penting karena dia sebenarnya sebuah petunjuk. Petunjuknya apa? Petunjuknya tuh kayak gini. Tadi kalau di kasus pertama itu kasusnya masih sederhana karena bendanya cuma 1 kg dan gayanya juga cuma 1, masih 1. Sekarang kalau gue punya soal kayak gini, ini bendanya tuh ada 2. Nah, 2 itu ditarik di lintasan licin. Jadi kita nggak main pakai gegesek dulu, itu kita anggap gegesek nggak ada dulu. Nih, 2 bendanya. Ya, 2 benda ini dihubungkan dengan tali. Kemudian keduanya ditarik dengan satu gaya tunggal senilai 10 Newton. Ya. Benda pertama si benda A itu masanya 2 kg, benda kedua itu benda B masanya 3 kg. Nah, sekarang ya, gue nanya dulu di kasus ini, karena nggak ada gesek, nggak ada yang menghambat bendanya, nanti bendanya bergerak dari kondisi awal diam, kemudian bergerak, ada kecepatannya. Jadi ada percepatan yang dihasilkan. Nah, berapa tuh percepatan yang dialami kedua benda itu ketika mereka bergerak? A-nya berapa? Ya, gampang kan? Pakai yang tadi itu. Nah, gini caranya. Kalau lo utak-atik persamaan ini, ya sebenarnya lo bisa langsung dapat persamaan untuk menemukan percepatan, itu langsung bisa dengan caranya kayak gini. A sama dengan F
per M. Gitu kan? Nah, F-nya berapa? F-nya tuh, nah ingat ya, ini F-nya bukan cuma buat benda B aja, tapi dia juga buat benda A. Kenapa? Karena A yang dihubungkan dengan tali dengan B, mereka berdua sekarang jadi satu kesatuan. Dan mereka yang jadi satu kesatuan itu ditarik dengan satu gaya tunggal sebesar 10 Newton. Jadi si F itu bukan cuma buat B, bukan cuma buat A, tapi buat mereka berdua. Jadi ada gaya sebesar 10 Newton untuk benda berdua yang total masanya itu 2 tambah 3 kg. Atau 2 tambah 3, 5 kilo. 5 kg ya. Jadi percepatan yang mereka alami itu sebesar 10 dibagi 5 sama dengan 2. Ingat, satuannya jangan lo buat dalam meter per sekon kuadrat dulu, tapi biarkan dia dalam Newton per kilogram. Nah, sekarang kalau soalnya itu nanya, ini tali nih ya. Tali itu karena si A itu ada masanya. Dia punya kecenderungan buat diam. Kemudian B narik. Nah, A punya kecenderungan diam, tapi B menarik si A. Nanti talinya tuh bakal tegang. Ya. Jadi ada yang namanya gaya tegangan tali. Ingat, gaya tegangan tali itu dia juga adalah gaya. Gaya yang apa? Ini ya. Kalau kita gunakan logika, tali itu cuma bisa dipakai buat narik kan ya. Jadi gaya tegangan tali kalau gitu nggak ada salahnya kita artikan sebagai gaya tarik yang dikerjakan oleh tali. Nah, kalau gitu, kalau gaya tegangan tali itu adalah gaya tarik yang dikerjakan oleh tali dan dia ditanyakan, lo bisa cek dulu. Itu si A dan si B, siapa yang dalam kondisi ditarik oleh tali? Siapa? Si A, bukan si B ya, karena talinya tuh ada di belakang B. Kalau talinya di belakang B, dia pendorong bagi si B kan gitu. Kalau arah gaya tegangan talinya ini gue buat kayak gini, nggak masuk akal kan, masa si B-nya didorong pakai tali kayak gini ya. Jadi gaya tegangan tali, gaya penarik yang dikerjakan oleh tali. Bagi siapa? Bagi benda yang ditarik oleh benda itu. Nah, ini di sini siapa yang ditarik oleh bendanya? Si benda A. Oke. Nah, tadi kedua benda ini dapat nilai percepatan yang sama sebesar 2 Newton per kilogram. Nah, ini ada artinya. Artinya, untuk sistem dua benda ini, 1 kilogram dari mereka itu akan dapat gaya 2 Newton. Nah, sekarang ada pertanyaan, berapa gaya tarik yang dikerjakan pada si benda A yang masanya 2 kilogram. Nah, dengan menggunakan petunjuk nilai percepatan beserta satuannya, lo bisa tahu. Itu kan si benda A itu masanya berapa tuh? 2 kilogram. 2 kilogram. Di sini ya. Ini dari nilai percepatan. Kalau bendanya 1 kilogram, dia dapat gaya penarik berapa? 2 Newton. Nah, sekarang lo gunakan logika. Kalau bendanya itu nggak 1 kilogram tapi 2 kilogram, dia bakal dapat gaya berapa? Bakal dapat gaya 4 Newton. Nah, si 4 Newton inilah gaya tegangan tali yang ditanyakan. Oke. Sip ya. Nah, dari sini lo udah dapat petunjuk bahwa sebenarnya akan lebih baik kalau dalam kasus hukum kedua Newton lo nggak buat percepatan itu satuannya dalam meter per sekon kuadrat, tapi lebih baik kalau lo buat satuannya itu dalam Newton per kilogram. Supaya apa? Supaya ketahuan dari 1 kilogram yang ditarik di soalnya dia dapat gaya berapa. Nah, contohnya di sini 1 kilogram dari benda yang ditarik untuk sistem ini, dia dapat gaya penarik senilai 2 Newton. Oke ya. Nah, di video selanjutnya nanti, ini kan gayanya masih tunggal nih. Jadi di video selanjutnya kita akan main pakai 2 gaya. Oke ya. Jadi sampai cukup di sini aja dulu.